Gue nonton semua anime di season fall 2024. Dan kayak biasa, gue bakal kasih rating tiap animenya, biar lu tahu apakah animenya perlu ditonton apa enggak. Bakal ada 4 rating, wajib nonton, coba dulu, mungkin drop, dan skip. Yang kalau lu gak tahu, gue cuman bakal masukin anime sequel atau season baru kalau animenya wajib ditonton. Jadi kalau kayak Blue Lock season 2, pastinya gak bakal muncul di list ini, karena gak mungkin lah masa presentasi gue anggap jadi anime. Tapi selain anime presentasi, season ini beneran punya banyak banget anime bagus. Jadi gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama, Goodbye Dragon Life. Anime ini nyeritain, wow bentar, ini kenapa MC-nya mirip amat sama Kirito ya? Yang kalau dipikir-pikir kenapa banyak amat ya MC muka kayak gini? Biar gampang ini gue sebut mucrot aja ya, muka ngecrot. Anime ini nyeritain naga yang reinkarnasi jadi manusia. Dan gue bakal bilang, gue salut banget sama anime ini. Bukan gara-gara animasi mereka top tier banget, kayak lu bisa lihat di sini, atau karena mereka pakai 3 ingredient anime terbaik. Gue salut, soalnya di antara semua anime di season ini, cuman anime ini yang bisa bikin gue naik darah. Biar gue jelasin. Kayak fantasi lain, anime ini juga punya yang namanya ras fantasi. Yang kebetulan di desa dia ini ada demi-human, manusia setengah sapi namanya Miusan. Oke, gue mau lu semua lock in dengerin gue baik-baik. Miusan ini, tugas dia di desa adalah nyediain susu buat para warga. Lu tahu, gue tahu susunya datang dari mana. Dan MC kita yang sangat ini ditawarin susu fresh tinggal minum. Gue di sini nonton cuman bisa It should have been me, not him. Skip buat anime ini. Yang kedua, The Most Notorious Stalker Runs the World's Greatest Clan. Anime ini nyeritain mucrot lagi namanya Noel. Kayak Giorno, si Noel ini Yume Gaaru dan mau jadi seeker terhebat di dunia. Seeker ini kata lain dari adventurer. Buat raih mimpinya ini, Noel butuh sama yang namanya clan, yang harganya 20 juta fil. Noel ini punya party kecil berempat, isinya ada Noel, Noblu, Noret, dan Nonok. Yang ternyata mereka udah punya tabungan bersama sebanyak 12,8 juta fil. Karena mimpi Noel, dia langsung ajuin ke partinya buat ngebuat clan dan bilang dia bakal nombokin 7,2 juta sisanya. Yang dia juga bilang, gak apa-apa kalau gak mau, balikin aja bagian gua dari tabungan bersama tadi dan gua mau keluar dari party. 2 setuju buat ngebuat clan, tapi 1 nggak setuju, si Nonok. Yang pas nunggu jawaban orang terakhir, si Noret ini ikutan setuju juga. Plot twist, Noret dan Nonok ternyata bawa kabur duitnya. Tapi chill, karena MC mucrot kita ini punya 3000 IQ. Dia langsung berhasil ngejar 2 monyet tadi, ngebukin si merah dikit, dan langsung jual mereka ke bandar budak. Sangat epic, duit balik. Gue jujur aja, anime ini kualitasnya mid banget. Tapi karena episode 3 lumayan bagus, dan gue juga rada suka sama MC-nya, no homo, gue bakal kasih chance dan bakal rate anime ini mungkin drop. Yang ketiga, Mecha Ude. Mecha itu artinya meme mecha, dan Ude itu artinya tangan. Nyeritain tangan Mecha yang lagi nontonin meme. Nyeritain Hikaru yang suatu malam dengar suara "Help me", tapi dia kacangin. Yang besokannya, waktu dia jalan ke sekolah, dia dengar lagi suara yang sama, tapi kali ini dia samperin. Ternyata, suara ini datang dari kotak yang tiba-tiba berubah jadi tangan Mecha. Tangan ini dipanggil Trigger Arm, yang kayaknya ini referensiin Studio Trigger. Yang art style anime ini juga mirip banget sama art style Studio Trigger. Anime ini pokoknya nyeritain tangan mecha yang saling berantem, dan so far menurut gue anime ini lucu dan menarik. Gue bakal kasih rate coba dulu buat sekarang. Yang keempat, Blitz TBW Season 3. 3 kata, Blitz, Score, gue gak perlu jelasin lagi. Yang kelima, Danmachi Season 5. Kalau series anime kesukaan lu gak pernah dapet season baru, gue cuman bisa bilang mampus. Karena anime ini entah kenapa diadaptasi sampai dapat 5 season. Ini mungkin anime paling unexpected yang bisa dapat season baru terus-terusan, dan gue bahkan gak tahu harus bilang mereka pantas apa enggak. Tapi karena gue juga suka banget sama seriesnya, gue gak komplain. Dan lagian, Jesse Staff jago kalau bikin Danmachi. Hah? Lu nanya plotnya apa? Emangnya masih belum jelas? Wajib nonton kalau lu ngikutin Danmachi. Yang keenam, Let This Grieving Soul Retire. Anime ini nyeritain Andre Cry, mucrot lagi, yang dia bareng teman-teman masa kecilnya bikin party buat jadi treasure hunter terkuat. Treasure hunter kata lain dari adventurer. Yang masalahnya, si Cry ini lemah banget dan useless di party. Tapi karena teman-teman masa kecilnya ini baik, dia dijadiin leader biar ada kerjaan. Time skip dikit, partinya dia ini jadi party terkuat di kota, dan dia sekarang otomatis jadi ketua dari guild terkuat di kota ini. Anime ini intinya kayak nonton King dari One Punch Man yang jadi MC. Gue pas nonton episode pertama mikir, mungkin next episode bakal bagus. Di episode kedua gue mikir lagi, mungkin next episode bakal bagus. Dan pas nyampe episode 3, gue langsung mikir, Gun Gale Online terlihat menarik. Skip buat anime ini. Yang ketujuh, Uzumaki.
Anime horor terbaik di season ini karena ini satu-satunya anime horor di season ini. Anime ini nyeritain desa Kurouzu yang entah kenapa penduduk di desa ini kayak kena kutuk sama bentuk spiral atau uzumaki. Kayak contoh bapaknya MC di sini. Dia bener-bener obses banget sama bentuk spiral sampai dia kalau mandi harus ngebuat pusaran air dulu, minum miso soup diaduk dulu, dan bahkan matanya bisa muter satunya clockwise, satunya counterclockwise. Anime ini sempat bikin gue ngerasa geli banget waktu nonton, dan gue lumayan rekomen soalnya unik banget. Gue tahu episode 2 kualitasnya turun drastis, tapi tetap bakal gue rate coba dulu. Yang ke-8, Dandadan. Ini anime favorit gue di season ini karena anime ini lucu, seru, dan animasinya juga bagus banget. Dan buat orang-orang yang bilang opening Dandadan itu myth, Hashimoto ni wa hanagasai tanaraba. Cerita dimulai ngasih lihat Okarun, anak loner yang kena bully dari kecil. Dia berasa kesepian karena nggak punya temen, dan buat nangkal kesepian dia ini, si Okarun mulai baca buku tentang alien-alien gitu. Dia berharap dengan ngerti soal alien-alien gini, suatu hari ada alien yang bakal nyulik dia, dan dia akhirnya bisa punya teman, walaupun alien. Sampai suatu hari, waktu dia lagi dilemparin bola kertas sama anak kelasnya, MC kedua atau Ayase langsung duduk di depan Okarun ngadang lemparannya. Gara-gara ini mereka jadi mulai ngobrol, tapi malah debat dan mau saling buktiin kalau alien itu ada atau setan itu ada. Ini pokoknya anime shonen yang pasti ntar ada arc lawan setan atau arc lawan alien. Tapi yang menurut gue bikin series ini bagus banget adalah gimana mereka bikin cerita karakter tiap arc-nya dalam banget. Kayak malu, anime ini bakal gue rate wajib nonton karena emang the best banget. Yang ke-9, Yakuza Fiancé. Anime ini nyeritain romance antara dua anak Yakuza yang masih SMA. Gue gak tahu mau jelasin gimana, tapi intinya cewek ini dari Osaka pindah ke Tokyo buat tes tinggal sama cowok ini. Tapi nanti cowoknya benci sama dia dan bilang, pulang lu ke Osaka. Ceweknya juga jadi benci sama cowoknya dan bilang, gue gak mau pulang. Terus sekarang cowoknya malah jadi suka sama ceweknya. Gue gak ngerti ini anime apaan, tapi pokoknya skip buat anime ini. Yang ke-10, Trillion Game. Oke, jadi anime ini simple. Nyeritain cowok ini Haru yang jago banget ngomong, dan Gaku yang introvert banget tapi jago komputer. Haru ini punya mimpi mau punya $1 triliun karena dia ngerasa kalau dia punya duit sebanyak itu, dia bisa lakuin apa aja di dunia ini. Kayak tiba-tiba mau beli Google, tinggal beli. Tiba-tiba mau beli Amazon, tinggal beli. Tiba-tiba mau beli malu terlalu murah. Trillion Game ini dibuat sama author dari Dr. Stone. Jadi kalau lu demen cerita di mana ada masalah yang kelihatannya impossible tapi bisa dipecahin, lu perlu cobain ini. Fun fact kecil, awalnya si author ini mau pakai nama Gaku buat si Senku. Tapi karena kedengeran terlalu nerdy, dia nggak jadi pakai dan malah dipakai di sini. Anime ini menarik banget secara story dan bakalan gua rate coba dulu. Yang ke-11, Negative Positive Angler. Anime ini nyeritain Sasaki, anak kuliahan introvert, depresi, dikejar-kejar utang, dan ditambah dia dikasih tahu dokternya dia cuma punya 2 tahun lagi buat hidup. Suatu hari, waktu dia lagi main di pachinko, Sasaki ini disamperin sama debt collector yang bikin dia kabur sampai jatuh ke dalam sungai. Dan kayak MC Isekai lainnya, dia langsung berdoa, please reinkarnasi Isekai. Yang tiba-tiba muncul banyak cahaya dan dia bangun tetap di Jepang. Dia kenalan sama yang nyelamatin dia dan pelan-pelan dikenalin sama yang namanya mancing. Dia yang awalnya ketutup banget, pelan-pelan mulai terbuka ke teman-teman barunya ini. Yang kalau gue lihat dari premis cerita, nanti kayaknya plot bakal perih. Gak pernah dalam hidup gue mikir pengen nonton anime tentang mancing, tapi anime ini bener-bener high quality banget dari story dan productionnya yang menurut gue sayang banget kalau lu lewatin. Ini anime paling underrated di season ini dan bakal gue rate wajib nonton. Yang ke-12, About the Movement of the Earth. Lu bayangin lu anak pastor tapi lu gak percaya sama gereja. Digebukin. Nyeritain Polandia abad 15, zaman dimana orang-orang masih batu banget. Pokoknya kalau lu gak percaya kata-kata gereja, lu bakal dicap jadi heretik dan bisa sampai dihukum mati. Anime ini nyeritain Rafal, anak yatim yang diangkat jadi anak sama pastor ini. Dia pokoknya dari kecil diajarin geosentrik dari Aristoteles yang bilang kalau bumi adalah pusat dari dunia dan intinya universe itu muterin bumi. Gereja percaya sama teori ini soalnya Tuhan pasti ngebuat semesta untuk manusia dan wajar kalau manusia atau bumi adalah pusat dari semesta. Nah, ada satu hari si Rafal ini dikasih tahu sama seorang heretik kalau bumilah yang muter bukan semesta. Ini bikin kepercayaan si Rafal shaky-shaky dan mulailah perjalanan dia mau ngebantah ajaran gereja. Episode 3 anime ini menurut gue peak banget dan gue bakal rate coba dulu. Yang ke-13, Dragon Ball Daima. Gue gak peduli lu gak pernah nonton Dragon Ball atau udah veteran, lu pokoknya tetap wajib nonton ini. Lu cuman perlu tahu Goku dan teman-temannya udah selamatin dunia berkali-kali dan sekarang lagi ada musuh baru. Ini karya Toriyama terakhir dan gue bener-bener cuman mau lu semua cobain Dragon Ball lagi lewat karya terakhirnya ini. Cuman bakal ada 20-an episode kok, dan pokoknya wajib nonton buat Dragon Ball Daima. Yang ke-14, If My Wife Becomes an Elementary School Student.
Gue tahu kalau dari luar kelihatan kayak anime PDF dan bahkan si Murgamen bilang nice try Didi. Tapi percaya sama gue, anime ini ceritanya lumayan bagus. Nyeritain keluarga Nijima yang gara-gara emak di keluarga ini mati, mereka selama 10 tahun berasa kayak zombie dan bahkan di rumah kayak tinggal bareng orang asing. Sampai suatu hari ada anak 10 tahun yang mencet bel rumah mereka dan bilang gue istri lu yang reinkarnasi. Mereka pokoknya pelan-pelan balik jadi happy family lagi, tapi ada satu masalah. Istri yang reinkarnasi jadi anak ini pasti sekarang juga udah punya keluarga, yang ternyata keluarganya ini broken home plus toxic. Ceritanya ini punya banyak drama tapi juga banyak wholesome-nya, dan gue bakal rate coba dulu buat anime ini. Yang ke-15, Blue Box. Gue yakin banget ini anime budgetnya kelebihan satu angka. Lu bayangin, ini anime romance nih, tapi mereka bikin satu kota dalam model 3D. Terus sekarang mereka bisa bikin POV first person MC-nya lari kayak lagi main game. Autis banget sumpah. Tapi tenang, anime ini nggak di-carry animasi, soalnya story Blue Box ini juga terkenal bagus di kalangan pecinta romance. Ini seri shonen jam BTW. Intinya, anime ini tuh kayak lagi nonton Haikyuu, tapi plot pentingnya bukan cuma di sportsnya aja, tapi juga di romance-nya. Gue rekomen banget kalau lu lagi nyari romance dan gue bakal rate anime ini, coba dulu. Yang ke-16, Re:Zero. Sejauh ini gue suka banget sama season 3-nya dan gue bakal rate wajib nonton. Yang ke-17, Kimi wa Meido Sama. Gue tahu lu pada mau ngomong, "Bang, kok grafiknya kayak grafik hentong sih?" Iya, mirip hentong. Anime romance lagi, tapi kali ini tentang maid yang gak ngerti apa-apa soal dunia nyata. Dia ini dulunya assassin, tapi sekarang tinggal sama MC sebagai maid. Nah, MC kita pokoknya pelan-pelan ngajarin dia tentang dunia yang pokoknya cerita wholesome lah. Sejauh ini gue enjoy aja nontonnya, tapi karena ceritanya kurang unik, gue bakal rate mungkin drop. Yang ke-18, Mao 2099. Nyeritain dunia namanya All Night, yang dimana mortal perang ngelawan immortal. Mortal ini intinya bagian manusia yang punya hero, dan immortal ini yang punya Mao. Di perang ini intinya si hero menang, tapi karena si Mao ini immortal, dia bakal revive lagi dalam 500 tahun. Time skip ke waktu Mao bangun, dia malah bangun di bawah Shinjuku Station. Bukan gara-gara dia kena reverse isekai, tapi karena All Night dan Bumi ternyata kegabung pas dia tidur. Dia pokoknya sekarang ada di Jepang tahun 2099 dan kotanya jadi cyberpunk gitu. Nah, yang bikin animenya unik, si orang ini yang dulunya Mao, sekarang cuman creep yang bahkan kalah gelut lawan preman. Dan ini karena waktu dunia kegabung, kita langsung bikin teknologi buat nge-cancel magic. Atau intinya, si Mao ini sekarang kena oke boomer. Cerita ini keren banget dan gue gak nyangka Jesse Staff yang animasiin. Bener-bener wajib nonton buat anime ini. Yang ke-19, the healer who was banished from his party is in fact the strongest. Healer di-kick dari party karena useless, latihan jadi kuat, sekarang punya party baru, dan sekarang dia juga jadi OP. Anime ini kualitasnya mid banget, dan sorry, kalau gue bandingin sama anime lain di season ini, kualitas anime ini lumayan kebanting. Bukannya sampah, tapi menurut gue gak worth aja buat ditonton. Skip buat anime ini. Yang ke-20, The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor. Gue yakin 1000% ini autor suka sama God of War. Nyeritain si cewek ini, Jill atau Goddess of War, yang mau dihukum mati tapi kabur dan mau balas dendam ke Geralt dan Kratos. Yang orang ini agak-agak kagak beres. Jadi ceritanya, si Kratos ini adalah suami dari Jill. Tapi pernikahan mereka sebenarnya cuma buat nutupin cinta terlarang Kratos sama adik kandungnya. Pokoknya suatu hari Jill nyiduk mereka dan si Kratos langsung bikin tuduhan palsu, yang makanya si Jill ini mau dihukum mati. Jill pokoknya coba kabur dari penjara tadi, tapi dia kekepung, jadi mau gak mau dia harus loncat. Yang GGWP, dia langsung dilemparin tombak yang ngebunuh dia di langit. Tapi anehnya, waktu tiba-tiba berhenti dan bahkan nge-rewind sampai Jill ini balik ke umur 10 tahun. Atau lebih tepatnya, hari dimana Kratos bakal propose ke dia. Jill pokoknya langsung mikir nggak mau ada hubungan sama orang gak beres tadi, tapi dia malah dikejar-kejar karena nggak mau ngomong sama Kratos. Yang akhirnya, dia megang cowok random di party dan bilang, "Gue nggak mau nikah sama lu Kratos, soalnya gue mau nikahin cowok ini." Yang ternyata, si muncrat ini sama nggak beresnya. Jill langsung diteleport ke kapal, digantiin baju, dan OTW ke Empire si mucrot ini. Di sini Jill nanya ke dia, "Yang mulia, apakah kamu serius soal pernikahan ini? Soalnya dari segi umur..." Lo tahu si cowok ini jawab apa? "Umur ideal. Sebenarnya lebih ideal kalau kamu 2-3 tahun lebih muda, tapi aku nggak komplain." Bruh, ini anime apaan anjir? Anime ini menurut gue komedinya lucu, plotnya simple, dan sangat enjoyable. Coba dulu buat anime ini. Yang ke-21, Loner Life in Another World. Anime isekai kayak biasa, tapi kali ini MC-nya suka menyendiri. Ini pokoknya anime isekai family friendly yang kalau lu pada suka isekai, mungkin lu perlu cobain ini. Gue bakal tetap rate ini mungkin drop karena gue juga udah baca manganya dan animenya lumayan mid menurut gue. Yang kedua, 365 Days to the Wedding. Nyeritain MC dari Nagatoro yang udah capek jadi mainan dan sekarang kerja di agent traveling.
Suatu hari, bos dia ini bilang kalau Branch di Alaska lagi butuh orang dari sini. Yang pokoknya bakal ada satu orang yang kepilih buat pindah ke sono. Dengan catatan, staff yang udah menikah aman dan mereka nggak bakal dipilih. Tiba-tiba, MC dari Nagatoro ini pilih jalur NTR dan langsung bikin rencana nikah sama cewek ini. Ini anime romance wholesome kayak biasa dan gue bakal rate anime ini coba dulu. Dan itulah semua anime yang gue tonton di season ini, 22 anime. Gue tau gue udah kasih banyak banget anime wajib nonton, tapi harusnya ada 9. Makasih banget buat semua yang udah nonton, terutama Rim, Kitoki, Kevin Ganesia, dan Kia yang juga udah jadi member di channel kita. Gue juga mau ngomong terima kasih banget buat Riko Dayo yang udah kasih 10 pentungan lewat traktir. Beneran, gue apresiasi banget supportnya. Makasih juga pastinya buat semua orang yang udah nonton video gue selama ini, dan mudah-mudahan lu pada tetap support channel sampah ini. Gue Venime, and I'll see you guys next time. Mata nih.